Shalom, selamat pagi dari Pegunungan Alpen. Salam kasih, salam sukacita, salam damai sejahtera, dan salam sehat bagi kita semua. Hari ini dari grup pembacaan firman satu hari bersama dengan teman-teman SMA, teman-teman SMP, dengan grup WhatsApp Women in Faith, dan juga satu grup dari teman-teman yang berbahasa Perancis. Hari ini sudah tiba di 1 Petrus pasalnya yang kelima. Nah, sebelum kita baca firman Tuhan, kita serahkan hati kita, buka hati kita untuk menerima firman kebenaran, untuk Roh Kudus dengan bebas berbicara kepada kita masing-masing, dan kiranya firman Allah yang hidup dan kuat ini menusuk amat tajam, memisahkan roh dan jiwa, sendi-sendi dan sumsum, bahkan sanggup memisahkan pikiran dan pertimbangan hati kita. Di hadapan Tuhan kita semua telanjang, tidak ada satupun yang tersembunyi. Kiranya firman ini menelanjangi setiap kebutaan-kebutaan, menelanjangi setiap yang tertutup, rapat-rapat yang terkunci, rapat-rapat dalam hati kita selama ini. Kiranya Roh Kudus, biarlah Engkau yang berperkara. Kami hamba-hambamu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang tersembunyi, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang tersembunyi, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Satu Petrus pasal 5. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku, kata Rasul Petrus yang mengirimkan surat ini kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, di Galatia, di Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Ini kita bisa tahu dari 1 Petrus 1 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Dan surat yang dikirim Petrus ini tiba juga kepada kita hari ini, di generasi kita hari ini, di tahun 2025, tanggal 28 Mei 2025, hari Selasa. Aku, kata Petrus, menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Petrus mendeklarasikan bahwa dia adalah teman penatua dari para penatua yang ada di tempat-tempat tadinya yang dia sudah tuliskan di pasal satunya. Dan dia berkata, aku adalah saksi penderitaan Kristus. Petrus menyaksikan penderitaan Kristus. Petrus menyaksikan bagaimana
Yesus dihujat, dihina, dibelenggu, dipukul, dicambuk, bahkan disalibkan. Bahkan Petrus, murid yang 3 kali berkata bahwa aku tidak mengenal dia. Dan sekarang dia bersaksi, menyatakan bahwa dia yang menjadi saksi penderitaan Kristus, tapi dia percaya juga bahwa dia juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Saat dia menulis surat ini kepada para pendatang-pendatang di berbagai tempat, Petrus sangat meyakini bahwa dia juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Dia tahu bahwa dia pernah berdosa, bersalah kepada Tuhan Yesus, tetapi dia berbalik 180 derajat. Dia berbalik untuk memperbaiki semua kesalahan-kesalahannya. Dan dia melihat bagaimana hidupnya diberkati oleh Tuhan. Tuhan mempercayakan kepada dia untuk menggembalakan banyak domba-domba, sehingga dia berani untuk mengajak para pendatang di tempat-tempat yang sudah disebutkan tadi. Saya nggak ingat semua, di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Dia mengajak mereka di ayat 2, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Dia melakukan terlebih dahulu, sehingga dia berani untuk memberitakan dan mengajak para penatua lainnya untuk menggembalakan kawanan domba Allah yang ada padanya. Yesus sudah mengajak dia setelah bertemu di tepi danau saat Yesus sudah bangkit. Dan Yesus 3 kali berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Simon, dia sebut lagi Simon saat itu. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Itu pesan Yesus kepada dia, dan Petrus melanjutkannya kepada para penatua di tempat-tempat yang tersebar tadi, dan tiba juga kepada kita hari ini. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Kawanan domba Allah yang ada pada kita bukan cuma dalam arti kita harus pendeta dan punya menggembalakan jemaat, kita pemimpin-pemimpin di gereja, tetapi Tuhan mempercayakan kepada kita anak-anak, itu adalah kawanan domba yang Tuhan percayakan, atau Tuhan mempercayakan kepada kita anak-anak rohani, Tuhan mempercayakan kepada kita murid-murid. Semua itu yang untuk hari ini kita bisa belajar apa nasihat Paulus untuk menggembalakan kawanan domba Allah yang ada pada kita, yang Tuhan percayakan pada kita. Pertama, jangan dengan paksa. Sesuatu yang dilakukan dengan paksa pasti susah untuk yang lakukan, dan pasti kerasa juga oleh orang yang digembalakan gitu, kalau kita terpaksa melakukan. Jadi ini poin yang pertama, jangan dengan paksa. Tetapi poin yang kedua dikatakan dengan sukarela. Sesuatu yang kita kerjakan dengan sukarela akan sangat ringan kita kerjakan. Tetapi bagaimana supaya kita bisa melakukan sesuatu dengan sukarela saat apa yang kita lakukan itu Tuhan yang taruh di bahu kita. Tuhan yang taruh kuk itu. Karena kalau bukan Tuhan yang taruh, kita akan berat sendiri, susah sendiri. Atau kalau orang lain yang taruh, kita yang akan menderita kecapean, menderita kelelahan, menderita pusing, dan lain sebagainya. Nah, kalau Tuhan yang suruh kita melakukan sesuatu, maka pasti hati kita akan sukarela melakukannya sesuai dengan kehendak Allah. Semua kerelaan itu, sukarela yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah, bukan dengan pertimbangan-pertimbangan kita sendiri, bukan dengan perasaan dan kehendak kita. Karena kadang kita melakukan pekerjaan sudah nggak paksa, tetapi dilakukan karena kita cari keuntungan buat diri kita sendiri. Kita mau dipuji-puji orang, kita mau dihargai oleh orang, kita mau diterima oleh orang lain.
Nah, hari ini firman Tuhan datang mengajak kita, lakukanlah sesuatu dengan sukarela, segala sesuatu dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Melakukan sesuatu dengan mencari keuntungan, kita malah akan buntung. Tetapi saat kita melakukan sesuatu, segala sesuatu dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, kita lakukan dengan sukarela, kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah, maka pasti hidup kita akan berhasil dan beruntung. Itu kata firman Tuhan di Yeremia pasalnya yang pertama. Ayat yang ketiga, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Nah, ini di ayat 3 dikatakan, jangan kita mau berbuat seolah-olah mau memerintah. Nah, kadang banyak sekali para bos, para pemimpin, para leader yang menganggap orang-orang yang Tuhan percayakan kepada mereka itu sebagai anak buah yang bisa diperintah sesuka hati, yang bisa diomelin, bisa dimarah-marahin sesuai dengan hati mereka. Sangat sering kita lihat asisten-asisten rumah tangga yang dimarah-marahin, dibentak-bentak hanya karena salah sedikit saja, hanya karena gorengannya yang mungkin sedikit gosong udah dimarahin, dibentak-bentak. Atau pekerja di kantor sebagai bos, salah dikit aja anak buah udah dimarahin, malah mungkin dilemparin sama kertas. Ini pesan Petrus supaya kita jangan mau seolah-olah mau memerintah atas mereka, tetapi yang perlu kita lakukan adalah menjadi teladan. Nah, ini bagian-bagian yang poin yang diajarkan oleh Petrus tadi. Yang pertama, jangan dilakukan dengan paksa menggembalakan kawanan domba Allah. Kedua, lakukan dengan sukarela. Ketiga, jangan mencari keuntungan. Keempat, lakukan dengan pengabdian diri. Kelima, jangan seolah-olah mau memerintah atas mereka. Keenam, hendaklah kamu menjadi teladan. Jadilah teladan kepada orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Ayat keempat, maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Firman Tuhan ini luar biasa mengajarkan kepada kita bahwa saat kita melakukan penggembalaan seperti ayat 2 sampai ayat yang ketiga itu, maka ayat keempat memberikan janji. Kata maka di sini adalah janji. Maka kamu apabila gembala agung yaitu Yesus Kristus datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Wow, ini adalah jaminan yang luar biasa bahwa apabila kita yang menjadi gembala yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kawanan untuk menggembalakan kawanan domba yang Dia sudah percayakan kepada kita sesuai dengan kehendaknya dan mengikuti poin-poin yang tadi, maka ini adalah hadiah yang kita bisa dapatkan. Saat gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Mungkin kita nggak terima gaji dalam penggembalaan yang kita lakukan. Mungkin kita nggak terima pujian. Mungkin kita nggak dihargai orang, bahkan orang nggak hargai sedikit pun yang kita lakukan. Tetapi tetaplah setia melakukan pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan. Tetaplah percaya dan tidak kompromi. Gajinya ada dari surga. Hadiahnya ada dari surga. Gaji di bumi tidak ada, tetapi gaji di surga jauh lebih daripada semua gaji yang ada di dunia ini. Kemuliaan, mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Diajarkan juga di ayat 5 bahwa hai orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Begitu banyaknya sekarang kita lihat anak-anak muda yang merasa lebih pintar dari orang tua, marah-marahin orang tuanya, gak hormat, gak sopan, gak menghargai.
di pekerjaan begitu banyak. Saya lihat sekarang anak-anak muda yang bekerja di mana-mana, di perusahaan, di kantor-kantor, merasa lebih pintar dari bos, bentak-bentak, balas bentak bosnya, nggak merasa takut kalau kehilangan pekerjaan, karena ya di mana-mana ada pekerjaan. Dimanapun orang-orang seperti ini pergi bekerja, tidak akan pernah tenang hidupnya saat tidak menghargai otoritasnya, saat tidak menghormati dan tunduk kepada orang-orang yang lebih tua daripada dia, dalam hal orang tua yang mengajarkan kebenaran atau pemimpin yang mengajarkan kebenaran. Jadi jangan bilang, oh iya kan udah diajarin harus tunduk-tunduk kepada orang tua. Kalau orang tua yang gak ngajarin kebenaran, ya saya juga gak mau tunduk. Kalau orang tua bilang, ya gak apa-apa deh, kalian udah contoh aja ya, udah tunangan, udah bisa tidur bareng karena udah tunangan. No, harus berani berdiri di atas kebenaran. Baru tunangan itu belum diberkati. Tidur bareng itu saat sudah diberkati di hadapan jemaat, di hadapan Tuhan dan di hadapan keluarga. Baru boleh bobok bareng ya, untuk anak-anak muda yang mendengarnya. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Petrus mengajarkan untuk kita merendahkan diri seorang terhadap yang lain. Jadi bukan cuma satu yang harus merendahkan diri, bukan cuma istri, bukan cuma suami, bukan cuma anak, tetapi masing-masing harus saling merendahkan diri dalam hal ini karena takut akan Tuhan. Merendahkan diri bukan artinya saya kalah nih, saya diinjak-injak nih. Enggak, kita merendahkan diri karena kita takut akan firman Tuhan. Enggak artinya kalah di depan anak saat kita merendahkan diri di hadapan anak-anak, karena kita tahu kebenaran firman yang sementara kita jalankan. Tuhan menentang orang yang congkak, Elohim menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saat kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, pasti Dia akan tinggikan kita pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Begitu hampir semua orang di dunia ada kekhawatirannya. Firman Tuhan menjamin kita hari ini, saat kita khawatir, kita serahkan segala, bukan cuma 1-2 kekhawatiran kita, segala kekhawatiran kita mari serahkan kepadanya. Ia yang memelihara kita. Dia yang akan menolong kita melepaskan dari segala kekhawatiran. Percaya total kepadanya, percaya total kepada janji-janjinya. Sekalipun di hadapan mata kita hari ini sangat berbeda jauh dengan apa yang kita doakan dan yang kita minta kepada Tuhan, tetaplah percaya dan serahkanlah segala kekhawatiran kita, ketakutan kita kepadanya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tetap diminta untuk sadar dan berjaga-jaga. Artinya kita bisa jadi tidak sadar dalam ini, lupa akan kebenaran-kebenaran yang Tuhan ajarkan. Kenapa bisa lupa? Karena keenakan sama teman-teman, keenakan makan, keenakan macam-macam. Dan kita kebablasan, keenakan makan, naik berat badan. Aduh, ini kena di saya nih, saya keenakan makan di Toraja, berat badan naik. Saya harus hati-hati kembali biar berat badan bisa stabil kembali dan bisa lebih sehat. Perlu terus sadar dan berjaga-jaga. Kenapa? Karena lawan kita si iblis, dia gak pernah letih, berjalan keliling terus-menerus seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti ada orang yang dapat ditelan, ada orang yang tidak dapat ditelan. Yang dapat ditelan adalah orang-orang yang tidak sadar dan tidak berjaga-jaga. Karena itu mari kita terus sadar, kita terus berjaga-jaga dengan firman Tuhan. Jaga hati kita supaya tetap percaya, supaya tetap mengikuti tuntunan Roh Kudus yang ada di dalam kita, supaya kita tidak ditelan oleh si musuh. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama.
yang kita bisa pakai sebagai senjata untuk melawan iblis adalah iman yang teguh. Iman yang teguh adalah percaya 100% total kepada firman Tuhan. Sekalipun dunia berkata lain, sekalipun fakta berkata lain, lawan terus iblis dengan iman percaya yang teguh kepada janji-janji Tuhan. Dan kita nggak sendirian, semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kadang ada yang bilang, cuma saya yang menderita sendirian, saya yang paling menderita seluruh dunia. Tidak. Ini firman Tuhan mengatakan, seluruh dunia, saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Semua punya penderitaan, semua punya masalah, semua punya ujian kehidupan. Perbedaannya adalah bagaimana kita berespon terhadap penderitaan itu, bagaimana kita berespon terhadap ujian itu. Saat kita berespon dengan menyerahkan sepenuhnya segalanya kepada Tuhan, seperti di ayat yang ke-7 tadi, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Ia yang akan pelihara kita. Dia yang akan tolong kita di tengah-tengah masalah yang begitu berat, yang sepertinya kita nggak sanggup lagi hadapi. Dan dia yang akan memberikan jalan keluar. Ayat 10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Wow, dialah sumber segala kasih karunia. Dia yang memanggil kita dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya yang kekal, kemuliaan yang gak cuma sementara di bumi. Dia yang akan 1 melengkapi, 2 meneguhkan, 3 menguatkan, dan 4 mengokohkan kita. Mengokohkan apa? Iman yang teguh tadi di ayat yang 9. Dia yang akan tolong kita untuk teguh berpegang kepada iman yang kita percayai, yaitu Yesus Kristus. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Seolah-olah ini hanya seketika, sebentar aja. Padahal sudah bertahun-tahun Tuhan, sudah berpuluh tahun Tuhan, tapi kok rasanya seketika lamanya saat kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dia yang punya kuasa, segala kuasa di bumi dan di surga, dia yang punya. Minta kuasa apa yang kita butuh, kuasa diberi kekuatan menghadapi masalah kita, kuasa untuk mengerti kenapa kita mendapat masalah itu, kuasa untuk tetap perkasa dan teguh menghadapi setiap situasi itu. Makanya ada Roh Kudus dengan 7 atribut yang saya pelajari ya di kelas pemuridan Kingdom Community Center, mengajari saya banyak hal untuk mengerti dan mengenal lebih jauh lagi siapa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan Roh Kudus mempunyai 7 atribut di Yesaya 11 ayat 2 dituliskan di situ. Atribut Roh Kudus yaitu Roh Tuhan, Roh hikmat, Roh pengertian, Roh nasihat, Roh keteguhan hati, Roh pengenalan akan Tuhan, dan Roh takut akan Tuhan. Mintalah ke-7 atribut Roh Kudus ini untuk terus-menerus mengokohkan kita, melengkapi kita, meneguhkan kita, menguatkan kita menghadapi segala ujian kehidupan. Salam. Dengan perantaraan Silwanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Ini melalui Silwanus, orang yang dia anggap sebagai saudara yang dapat dipercayai. Pilihlah orang-orang, saudara-saudara yang dapat saudara percaya, karena ada orang yang tidak bisa kita percaya. Bersama-samalah bergandengan tangan dengan orang-orang yang saudara dapat percayai di dalam kehidupan, menjalankan visi yang Tuhan percayakan, menjalankan misi yang Tuhan percayakan. Dia berkata, aku menulis dengan singkat, ini singkat di pasal yang kelima, untuk menasehati dan meyakinkan.
ada nasihat, ada yang kata-kata yang meyakinkan bahwa kasih karunia itu adalah benar-benar dari Allah, untuk tetap berdiri dengan teguh di dalam kasih karunia Allah. Ayat 13, salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus anakku. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus Yesus. Amin. Ini di ayat 14 dia tekankan, berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Ini ditekankan cium yang kudus. Di Eropa, kalau kita salamin orang itu perlu cium-cium gitu, cium pipi 3 kali. Di tempat lain cuma 2 kali, di tempat lain juga ada yang 1 kali. Tapi di Swiss itu 3 kali cium-cium pipi orang memberi salam. Nah ini yang saya mengerti Petrus nasihati untuk memberi salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Jangan sampai karena perempuan cantik di depan, laki-laki ganteng di depan, cium-ciuman salam itu malah ada pikiran-pikiran lain yang muncul di dalam hati. Nah ini untuk menolong kita bagaimana hidup dari hari ke hari sebagai pendatang, khususnya untuk saya yang pendatang di Swiss ini. Tuhan kirim dari Toraja Indonesia jauh-jauh sekali untuk tiba di Swiss sebagai pendatang, supaya saya belajar untuk hidup kudus seperti yang Tuhan ajarkan. Bukan artinya saya sudah hidup di Swiss saya harus mengikuti cara hidup mereka. Ya di sini seksi-seksi bebas, perlihatkan bagian-bagian tubuh itu bebas aja, nggak ada masalah. Bahkan di gereja pun saya lihat orang pakai celana pendek, orang pakai tank top yang di atas. Nggak ada masalah untuk orang-orang di sini karena sudah menjadi kebiasaan dan kultur mereka. Tapi saya sebagai pendatang di sini, sebagai duta surga yang ada di Swiss ini dikirim Tuhan melalui pernikahan. Firman Tuhan dalam kitab Petrus ini menolong untuk mengajarkan hidup dengan sesuai dengan cara kerajaan surga. Hidup nggak memperlihatkan bagian-bagian tubuh kepada orang lain, cium dengan ciuman kudus. Saya ingat waktu baru tiba dulu, saya nggak mau sekali cium laki-laki. Jadi mau salam, ada temannya, ada ipar datang, dia mau cium gitu 3 kali, saya nggak mau. Karena saya bilang, kenapa saya mau cium laki-laki gitu. Tapi lama-kelamaan karena saya hidup di sini, kultur di sini, saya melakukan itu tetapi dengan cium yang kudus seperti kata Petrus. Bukan ada gairah-gairah lain yang timbul atau pikiran-pikiran yang lain, tetapi karena itu adalah bagian di dalam beradaptasi dengan lingkungan yang masih bisa diadaptasikan ya. Saya kasih tekanan di sini karena ada hal-hal yang saya nggak mau kompromi dengan kultur-kultur yang ada. Dan sebelumnya waktu baru datang sih saya nggak terlalu ini juga, tetapi saya bersyukur diajar dan diajar terus dari waktu ke waktu di kelas-kelas pemuridan yang membentuk pengertian saya, mindset saya diubahkan. Jadi yang pengertian saya yang lama karena lihat lingkungan, nggak apa-apa deh, perlihatkan sebagian anggota tubuh, itu kan kecantikan juga, itu ciptaan Tuhan. Tapi saya ngerti sekarang bahwa bagian-bagian tubuh yang memang perlu ditutupi itu hanya spesial untuk suami saya. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya Roh Kudus berbicara kepada kita masing-masing dengan sesuai yang kita butuhkan. Salam kasih dari Pegunungan Alpen. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.